Di Indonesia, tape uli kerap muncul hanya di hari-hari besar saja, seperti lebaran atau pernikahan. Dan bahan bakunya terbuat dari ketan, geng. Yuk, check this out! Gengsi, salah satu makanan favorit Justin dan juga yang paling eksis di Indonesia yang rasanya ajib banget, geng. Dan di mana-mana ada, geng. Di hajatan, di lebaran, semuanya wajib ada. Adalah tape uli. Nah, gengsi, penasaran bagaimana sih proses pembuatan tape uli sampai enak banget? Well, follow me, I'll let you know. Oke deh, kita bikin deh. Rebus beras ketan dengan api sedang selama 10 menit sambil diaduk. Tambahkan sedikit garam. Lalu angkat, kemudian pindahkan untuk dikukus selama 1 jam. Enak banget teh. Yuk. Nah, gengsis, walaupun ketannya sudah matang dan siap dimakan, gengsis, tapi biar rasanya lebih legit, gengsis, kita tumbuk dulu biar halus. Nah, itu juga yang menjadi cita rasa khas ketan eksis abis. Oke, kita tumbuk teh. Tambahkan kelapa parut yang sudah dikukus ke dalam lesung. Lalu tumbuk hingga semua menyatu ya, geng. Alright, bungkus ketan yang sudah halus menggunakan daun pisang. Uli biasanya berjodoh dengan tape, geng. Yoi, doi pasangan paling serasi dalam dunia perkulineran. Berbahan dasar ketan hitam yang telah dikukus, kemudian diberi ragi untuk difermentasi selama 3 hari. Fermentasi tape ini dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Nah, kebetulan sudah ada nih, geng, tape yang sudah difermentasi. Tape uli, makanan tradisional khas Indonesia yang eksis habis. Gengsis, ada 2 jenis uli yang kita kenal. Uli khas Betawi memiliki ciri berwarna lebih putih, serta tekstur lebih halus dan lembut. Untuk tapenya bercita rasa manis dan berwarna cenderung kehitaman. Uli khas Jawa Barat beda lagi, gengsis. Jawa Barat cenderung memiliki rasa yang gurih. Yoi, uli ketan digoreng lalu dibaluri dengan kelapa parut. Untuk tapenya, biasa dibungkus menggunakan daun pisang atau daun jambu. Pembuatan tape uli yang masih lestari ini memiliki makna mendalam dalam budaya Betawi. Tape uli adalah salah satu makanan yang mengantarkan keluarga besar Betawi ke arah silaturahmi. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian tugas antara wanita dan pria dalam proses pembuatannya. Biasanya kaum pria yang menumbuk ketan, sedangkan para wanita kebagian tugas memasak atau membuat ketan ulinya. Siapa yang tidak kenal dengan Great Wall atau tembok besar di Cina? Ternyata rahasia dari kekuatan dan umur panjang tembok Cina terletak pada ketan yang digunakan sebagai perekat campuran semen. Nasi lengket yang merupakan makanan pokok di Asia ini disebut-sebut sebagai rahasia di balik kekokohan tembok super kuat kuno ini. Menurut Dr. Zhang Bingjian, penggunaan ketan merupakan salah satu inovasi teknis terbesar ketika itu. Para pekerja membangun tembok besar pada zaman dinasti Ming, sekitar 600 tahun silam, dengan mencampurkan tepung ketan dengan kapur sebagai bahan standar campuran perekat. Campuran ketan ini mampu mengikat batu bata begitu erat, sehingga banyak rumput liar tidak bisa tumbuh. Keren! Gengsis, beras ketan Pulau Mantodi merupakan beras ketan langka dan harum yang tumbuh di desa Kendenan, Kabupaten Nrekang. Keunggulannya, geng,
Beras ketan hanya tumbuh di bagian bantaran sungai, tidak bisa di tempat lain. Karena keharumannya saat dicampur dengan beras lain juga ikut harum, geng. Mantap! Nah, gengsi, di belakang Justin udah ada mobil eksis abis khas Bandung, yaitu bandros. Tadam! Tapi geng, hari ini kita bukan mau ngebahas soal bandros, tapi makanan yang terbuat dari beras, yaitu salah deh geng, ketan. Nah, ada beberapa makanan yang bisa terbuat dari ketan. Langsung aja kita tanya orang-orang Bandung, apakah mereka tahu? Let's find out! Semua pasti pernah hajatan dong. Yang namanya hajatan lebaran itu pasti ada yang namanya tape uli. Nah, buat para ninja di sini, itu kalau onigiri kan hampir mirip dengan tape juga ya. Tahu nggak sih tape itu terbuat dari apa dan biasa rasanya gimana? Coba. Kalau tape dari singkong. Singkong. Iya, Dari singkong. Oke, benar. Kalau kamu? Singkong sama ketan. Do you know ketan itu biasa diapain aja? Dimakan, biasanya sih aku suka dimakan sama oncom kayak gitu. Rasanya enak. Wih, enak banget ya. Nah, kalau Justin sukanya biasa pakai mangga. Enak banget deh. Oke, you got it right. High five. Gengsis. Di belakang Justin udah ada target nih. Trio Kwek. Tapi bedanya kali ini mereka semua perempuan. Oke, geng. Let's go. Follow me. Hai. Halo semuanya. Wih, udah pada seger nih semuanya. Lagi pada ngapain nih? Lagi latihan dance. Latihan dance. Ini kayak kumpulan dance semua ya. Banyak banget orang dance di sini ya. Oke, kalau gitu Kak Justin punya pertanyaan buat kalian semua. Do you know apa saja olahan ketan? Bisa diapain aja? Mungkin bisa dijadiin burger kali ya, kan sekarang udah banyak inovasi-inovasi gitu yang baru-baru. Burger. Ketan burger. Oke, mungkin inovasi ya. Oke, kalau kamu? Kalau bisa di Bandung kan sekarang macam-macam tuh makanannya, mungkin ketannya bisa ditambahin Oreo atau mungkin yang manis-manis gitu, soalnya orang Bandung kan inovasinya tinggi-tinggi juga, jadi ketan bisa dijadiin sama makanan tambahan yang lain juga. Buat manis-manisnya pasti banyak inovasinya sih. Oh gitu. Jadi bangga jadi orang Bandung gitu ya. Gengsis, saking hitsnya, belakangan banyak muncul olahan baru berbahan dasar ketan yang banyak diminati. Buat gengsis yang suka makan ketan, ada sajian unik yang tentunya menggiurkan dan so pasti membuat ketagihan nih. Ketan House alias Rumah Ketan. Ini siap menyajikan makanan berbahan dasar ketan dengan berbagai varian menu, mulai dari yang manis, asin, hingga pedas. Yang sangat populer, geng, ada ketan durian yang rasanya sangat lezat. Bagi yang suka pedas, di sini ada yang namanya burger ketan. Wow! Perpaduan antara ketan bakar yang lezat dan berkualitas ditambah daging ayam file yang digrill, lalu ditambah dengan mayones, saus sambal, dan sayuran segar. Yummy! Kalau yang ini, geng, spesial bagi penyuka rasa manis. Sticky Rice Keju Oreo. Perpaduan antara sticky rice dengan bubuk Oreo dan keju yang menghasilkan rasa lengket dan enak. Sebagai dessert, yang ini mungkin bisa jadi pilihan gengsis. Sticky Rice Nangka. Jangan lupa mampir ke sini ya, geng. Gengsis, seiring perkembangan zaman, ketan terus berinovasi dengan sajian baru, seperti makanan berat atau dessert. Masih ingin tahu keunikan benda atau makanan yang masih eksis seiring perkembangan zaman? Stay tune di Eksis Habis, setiap minggu pukul 14.15 di Trans 7. Kayaknya badai nih. Kita akan lanjut melihat sensasi strike para pemancing profesional nih. Jangan lewatkan, tonton Mancing Mania berikutnya. Strike! Mancing mania. Mantap, mantap, mantap. Mantap!